Halo, selamat datang di Stasiun Review. Sudah lama kita nggak bikin video review film. Jadi, kali ini kita ngebahas film horor Russell Crowe yang berjudul The Pope Exorcist. Film ini mengisahkan Romo Gabriel Amorth, sang eksorsis alias pengusir setan. Metode yang dipakai Amorth sangat unik, nyeleneh, dan tidak biasa. Dia lebih suka bersenda gurau, guyon sama orang lain, meski orangnya kerasukan demit bahkan mengajak debat. Amorth juga pakai pendekatan psikologis, jadi dia tahu mana yang beneran kerasukan atau cuma apal-apal. Sampai akhirnya muncul kasus kerasukan baru di sebuah gereja kuno di Spanyol. Atas titah Sri Paus, Amorth berangkat naik skuter buat ngebasmi iblis. Kira-kira begitulah gambaran ceritanya. Romo Gabriel Amorth diperankan Russell Crowe, aktor beken kawakan dan juga pemenang Piala Oscar. Dia sebelumnya memerankan Maximus di film Gladiator pada tahun 2000. Kalau kalian masih belum kenal juga, dia juga berperan sebagai Zeus dalam film Thor Love and Thunder pada tahun lalu. Karena Russell Crowe sudah super tenar, jadi namanya nampak lumayan gede di semua promosi film ini, termasuk di dalam posternya. Cerita The Pope Exorcist standar banget ya, kayak film Exorcist lainnya. Genre ini merupakan genre yang setiap tahun selalu muncul, dan ceritanya ya gitu-gitu aja, nggak ada perubahan. Belakangan ini genre Exorcist yang bagus cuma The Conjuring pertama pada tahun 2013 lalu. Sama seperti The Conjuring, The Pope Exorcist juga sama-sama disadur dari buku. Kali ini dari buku memoir berjudul An Exorcist Tell His Story, atau jika diterjemahkan berarti seorang asli eksorsisme menceritakan kisahnya. Dan buku An Exorcist More Stories, yang berarti sebuah eksorsisme cerita lagi. Buku buatan Robo ini bagus loh, dan kata tersebut selalu diulang berkali-kali dalam film ini. Kedua buku tersebut merupakan karya Romo Gabriel Amorth yang dia klaim merupakan cerita pengusiran setan yang dia lakukan saat aktif mengabdi dalam Vatikan. Amorth yang lahir pada 1 Mei 1925 merupakan kaki tangan Sri Paus dalam eksorsisme. Setidaknya begitulah gambaran dalam film ini. Dia tidak menjawab kepada siapapun selain Sri Paus. Jadi pas tempat kusir dengan atasan lainnya, dia ngeloyor pergi. Menurut klaimnya, ini klaimnya lagi loh ya, dia telah melakukan 160.000 pengusiran setan yang dilakukan selama pengabdiannya. Jumlah yang tentu saja teramat sangat luar biasa. Beberapa orang meragukan jumlah tersebut karena seperti kerja keras tanpa henti tanpa istirahat. Balik lagi ke film ini ya. Jadi ini si Romo Amorth kepribadiannya lucu, humoris, suka ceplos-ceplos, apa adanya, termasuk saat menghadapi setan. Nah, kasarannya si Amorth dan si setan ini selalu adu debat. Romo Amorth selalu menang, karena musuhnya ini selalu low tier ya, masih kroco-kroco gitu, jadi gampang dikebulin, seperti adegan di awal film. Nah, terus ini sampai akhirnya si Romo dapat musuh tangguh di Spanyol. Saat adu debat, dia kalah. Setannya jauh lebih kuat, udah level boss nih. Buat mengalahkan si level boss ini ya, si Romo harus melacak sejarah gereja kuno, tempat kejadian kerasukan berlangsung. Gereja kuno ini sedang proses renovasi buat dijadikan rumah oleh sebuah keluarga yang lalu kerasukan. Kelihatannya ini nggak masuk akal ya, tapi sorry aja ya, kali ini malah jauh lebih masuk akal, karena di dunia nyata sudah banyak gereja kuno beserta kuburan di sekitarnya ya, yang kayak film Harry Potter gitulah.
dirombak jadi rumah. Kenyataannya rumahnya itu bagus dan penghuninya fine-fine aja. Nggak ada tuh kejadian serem kayak di film-film, kayak ada demit, kerasukan, dan lain sebagainya. Jadi film ini lurus-lurus aja ya, nggak belok-belok. Petunjuknya aja udah diobral sejak awal film. Jadi gampang ketemunya. Anehnya, ruangan misterius tersebut meledak 2 kali. Dan makin anehnya, isi dalam ruangan tersebut fine-fine aja. Bukunya nggak kebakar, sarang laba-labanya juga masih utuh. Udah kayak nggak pernah kejadian apa-apa. Bener-bener aneh, nggak masuk akal. Ya udahlah, lupakan aja, namanya aja film. Oke, lanjut lagi. Minus terbesar film ini adalah horornya. Ini kan film horor ya, tapi kenapa sama sekali tidak menyeramkan? Jadi gini ya, pas nonton di bioskop, ternyata cuma ada gue seorang diri di sana. Gak ada orang lain, gak ada siapa-siapa. Bahkan mbak-mbak dan mas-mas petugasnya yang biasanya celingukan tuh juga nggak muncul. Oke, fine. Kan udah bayar, masa takut, lanjut. Malah enak tuh, berasa kayak sultan nonton di bioskop sendirian. Jadi sepanjang film tuh, nah gue duduk tenang nonton seorang diri dari awal sampai akhir, dan sama sekali nggak takut, nggak serem, kaget aja nggak, sumpah nggak bohong. Yang nyeremin malah kredit detailnya. Ini aneh loh ya, kredit detailnya itu malah ini merah-merah gitu, layarnya penuh merah, dan ini lampunya tuh nggak nyala-nyala, ditungguin dari tadi nggak nyala-nyala, bahkan petugasnya ini masih nggak kelihatan buat bersih-bersih. Nah ini makin anehnya ini, sekelebat gue lihat kayak ada orang gitu. Ya jelas dong, kalau model kayak gini mah mending kabur daripada ada aneh-aneh gitu, kenapa. Ya mungkin aja ya, gue aja yang parnoan karena gelap dan merah-merah gitu. Mungkin aja juga ya, itu sebenarnya tuh petugasnya masuk mau beres-beres. Ya udahlah, skip. Saat kredit skin tadi, ngelihat ada nama si Eva Spiliotopoulos sebagai salah satu penulis naskahnya. Ini namanya ini panjang dan sulit dilafalkan dan selalu muncul di banyak film gitu. Jadi ya udah hafalah sampai kita googling, dan ya ternyata emang film yang dia buat itu film middle. Sebelumnya ini ya, si Evan pernah bikin film eksorsisme yang berjudul The Unholy di tahun 2021. Tapi filmnya itu lebih lumayan dan lebih bagus dan agak nyeremin lah ketimbang The Pop Exorcist. Karena ada nama si Evan tadi, nggak herannya film The Pop Exorcist juga biasa-biasa aja. Padahal dekat awalnya tuh udah bagus, berasa bakal jadi film eksorsis yang beda dari yang lain. Karena film ini ratingnya buat remaja, jadi ada banyak adegan yang tensinya naik, bakal bikin jantungan tuh, tapi udah kayak mau meletus, bikin bener-bener kaget. Malah kan di adegan lain. Ya akhirnya kan nggak jadi kaget, adegan nggak gitu terus menerus sampai filmnya berakhir. Padahal di zaman modern kayak gini, anak remaja kan sekarang malah doyan main pocong-pocongan di kuburan buat ngeprank orang. Jadi film horor buat mereka itu bagaikan tantangan, makin serem makin seneng penontonnya. Adegan ruang bawah tanah juga keren. Ini adegan ruang bawah tanah yang tadi kita bahas, yang kebakaran tapi nggak ada apa-apanya, nggak kenapa-kenapa. Ya di ruangan ini kesannya kuno banget, angker, kayak ada super villain yang bakal muncul dan bikin heboh. Tapi nggak taunya cuma ya gitu-gitu aja lah. The Pop Exorcist merupakan film perdana Russell Crowe bermain dalam film komedi. Maksudnya horor. Filmnya ini lebih banyak komedinya sih ketimbang horornya. Jadi buat kalian yang penakut,
Takut-takut ya nonton film horor kayak gini, tapi sangat pengen. Nah, film The Pop Exorcist ini cocok buat kalian. Lebih banyak horor dan actionnya ketimbang nyeremin. Udah kayak film superhero, dikit-dikit berantem, lebar sana lebar sini. Jujur ya, gue lebih sering ketawa nonton film ini. Bener-bener gak serem deh. Lebih nyeremin malah nonton film 65 kemarin yang ada dinosaurusnya. Rating pribadi untuk film The Pop Exorcist adalah jreng 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 5,5 dari 10. Jujur ya, pada film ini disutradarai Julius Avery yang pada tahun 2018 kemarin bikin film Overlord yang berdarah-darah. Ini film Overlord ya, yang ada zombie-zombinya, bukan Overlord anime. Bau-bau film The Pop Exorcist bakal ada sequelnya. Soalnya debitnya itu ada ratusan dan baru tunjukin cuman satu doang. Sekian dari kami, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Terima kasih.